Tanda salib Katolik itu dari kiri ke kanan, dari pundak kiri ke kanan, atau dari pundak kanan ke kiri. Nah, mari kita ikuti penelusuran saya dari berbagai macam dokumen yang saya baca. Memang tidak ada satupun aturan baku cara membuat tanda salib. Karena tanda salib ini berkembang dari waktu ke waktu dan timbul begitu banyak cara membuat tanda salib sebagai tanda penghormatan kepada salib Yesus, tetapi juga sekaligus sebagai tanda memeteraikan diri dalam tanda salib itu, sebagai ungkapan cinta dan pernyataan iman akan Tritunggal serta permohonan berkat dan penyertaan kuasa salib Yesus yang menyelamatkan. Orang-orang tidak terlalu mempersoalkan dengan 1 jari, dengan 2 jari, dengan 5 jari. Sebenarnya yang terpenting itulah makna yang mau diungkapkan lewat tanda salib. Sekurang-kurangnya ada 5, yaitu 1, pernyataan iman atau credo yang sederhana, singkat, tapi mulia akan Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan penghormatan, iman, percaya akan salib Kristus yang menyelamatkan dan membebaskan. Yang kedua, dengan membuat tanda salib sambil mengungkapkan Bapa, Putra, dan Roh Kudus sebenarnya menjadi tanda kemuritan seorang pengikut Yesus yang mengakui bahwa Yesus itu sungguh tersalib untuk menebus dosa manusia. Dan sebagai murid, saya membuat tanda salib, berarti saya siap menderita bersama Kristus. Itu tanda kemuritan. Setiap orang Katolik yang membuat tanda salib, dia mau mengakui Yesus sungguh-sungguh menderita, disalib untuk menebus dosa-dosa dunia, tetapi sekaligus juga menjadi tanda bahwa saya adalah murid Yesus yang tersalib. Saya juga siap, rela tersalib bersama Yesus demi cinta kepada Allah dan kepada sesama. Yang ketiga, dengan membuat tanda salib sebenarnya saya mendeklarasikan diri saya adalah orang yang telah dibaptis, sebagai pernyataan bahwa Allah mengasihi saya sedemikian besar sehingga mengangkat saya menjadi anak Allah lewat sakramen baptis. Mana itu? Yaitu di dalam Yesus Kristus, keselamatan kita yang tersalib namun bangkit mulia. Maka dalam pembaptisan saya sudah ditenggelamkan bersama Kristus yang tersalib, tapi kemudian dibangkitkan bersama Yesus yang mulia. Itu tanda salib menjadi deklarasi bahwa saya orang yang dibaptis dalam Kristus Yesus Tuhan yang tersalib bagi kita. Yang keempat, dengan buat tanda salib, maka sebenarnya saya sedang melawan musuh jiwa, yaitu setan dan segala penyakit yang mau menghadang. Karena apa? Kuasa salib Yesus adalah sungguh besar, mampu mematahkan kuasa dosa, mengalahkan setan, dan membasmi segala penyakit. Maka kalau saya buat tanda salib, saya membentengi diri dengan kuasa salib Yesus. Dan makna yang kelima membuat tanda salib itulah saya mengakui jaminan keselamatan dan kemenangan ada dalam Kristus Yesus yang tersalib untuk dosa-dosa kita dan untuk keselamatan kita. Nah, sebenarnya ini yang penting. Tapi bukan berarti caranya sembarang saja. Nah, Paus Fransiskus mengajak kita untuk membuat tanda salib dengan benar, mengajarkan kepada kita semua supaya kita juga mengajarkan kepada anak-anak kita sejak dini cara membuat tanda salib yang benar. Karena itu, pertanyaannya, bagaimana cara membuat tanda salib yang
bisa diterima dalam gereja Katolik. Dari kiri ke kanan di pundak atau dari kanan ke kiri di pundak. Nah, dari berbagai literatur yang saya baca, itulah ada dua cara yang berkembang. Yang pertama dari kanan ke kiri, ini yang paling tua. Kemudian berkembang lagi dari kiri ke kanan. Nah, dalam catatan Tertullianus sejak abad kedua, orang Kristen sudah dianjurkan untuk membuat tanda salib di dahi saja. Pada waktu itu ya, abad kedua, Tertullianus menulis bahwa orang-orang Kristen sudah dianjurkan untuk buat tanda salib di dahi dalam segala situasi. Bahkan waktu mandi, buat tanda salib di dahi. Waktu pakai sepatu, hal sepele, buat tanda salib di dahi. Nah, banyak kita sekarang ini sudah tidak buat tanda salib dengan untuk hal-hal sepele. Tapi pada abad kedua, Tertullianus menulis bahwa orang-orang Kristen pada waktu itu dianjurkan untuk buat tanda salib. Belum seperti sekarang, baru di dahi saja. Itulah pada waktu pakai sepatu, pada waktu memasang lilin, buat tanda salib di dahi. Ya. Kemudian dalam catatan Katekese Santo Cyrillus dari Yerusalem dikatakan, jangan malu mewartakan Kristus yang tersalib. Materaikanlah dirimu dengan tanda salib di dahimu dengan jarimu. Entah 1 jari atau 2 jari seperti pada baptisan. Atas makanan dan minuman yang mau dimakan, buat tanda salib. Waktu mau bepergian, waktu mau istirahat, buat tanda salib. Semuanya masih tanda salib di dahi pada abad-abad pertama kekristenan, abad 2, abad 3 kekristenan. Ya, itu bisa dibaca dalam Katekese 13. Kemudian bagaimana abad keempat dan kelima? Nah, abad keempat dan kelima seiring dengan berkembangnya ajaran monofisitisme dan duofisitisme, maka berkembang tanda salib dengan 3 jari. Nah, jadi pertama ada 1 jari, 2 jari. Kemudian untuk menentang monofisitisme dan duofisitisme berkembang tanda salib dengan 3 jari. Untuk apa? Untuk menegaskan bahwa Yesus Kristus itu sehakikat dengan Bapa dan Roh Kudus dalam Tritunggal Maha Kudus. Maka dikembangkanlah tanda salib dengan 3 jari. Dari mana? Dari dahi ke dada, lantas pundak kanan, baru ke kiri. Ya. 3 jari menekankan Yesus hakikat dengan Bapa dan Roh Kudus dalam Tritunggal Maha Kudus. Nanti kemudian abad ke-9 tanda salib mulai dimasukkan dalam perayaan Ekaristi. Seperti untuk memberkati dahi, bibir, dada yang kita kenal sekarang dengan waktu bacaan Injil. Dan untuk memberkati roti dan anggur yang dipersembahkan. Nah, abad ke-11 sudah ada petunjuk untuk melakukan doa pagi dengan membuat tanda salib di dahi dan di dada, kemudian di pundak kanan dan pundak kiri. Dalam buku ini Prayer Book of King Henry. Ya, jadi sejak kapan mulai dibuat tanda salib seperti yang kita kenal sekarang itu tanda salib yang besar? Ada tanda salib yang kecil, itulah hanya di dahi saja. Ada di bibir saja, itu tanda salib kecil. Tapi ada tanda salib yang dikatakan tanda salib besar, itulah yang mengenai hampir seluruh tubuh. Seperti kita sekarang ada dahi, ada dada, ada pundak kiri kanan, pundak kanan kiri. Sejak kapan? Sejak abad ke-11. Waktu itu dari pundak kanan ke pundak kiri. Nah, abad ke-13 dalam catatan dikatakan Paus Innocentius memberi instruksi untuk membuat berkat. Jadi berkat uskup, berkat imam itu dengan tanda salib dengan memakai 3 jari dari atas ke bawah, dari kanan ke kiri, atau dari kiri ke kanan dengan artinya masing-masing. Nah, abad ke-13 sudah membuat tanda salib tapi di udara. Waktu imam memberkati atau uskup memberkati umat itu dengan gerakan dari atas ke bawah, lantas kanan ke kiri atau kiri ke kanan dengan arti masing-masing.
Kalau kanan ke kiri apa artinya? Kanan ke kiri karena Kristus itu turun dari surga ke bumi. Itu dari orang Yahudi, bangsa pilihan, menuju seluruh dunia. Itu artinya kanan ke kiri. Sedangkan bisa juga membuat dari kiri ke kanan untuk melambangkan bahwa seperti Kristus menderita sengsara, lantas bangkit mulia dan duduk di sisi kanan, begitu juga kita manusia dipanggil untuk berarak dari kemalangan-kemalangan kita lewat salib Kristus menuju kepada kemuliaan. Sejak kapan? Abad ke-13 atas instruksi dari Paus Innocentius ketiga. Jadi mana yang benar? Kanan ke kiri, kiri ke kanan. Sebenarnya sejak abad 13 itu dua-dua bisa dipraktekkan. Abad ke-14, seiring dengan devosi kepada 5 luka Yesus, maka berkembanglah tanda salib dengan 5 jari terbuka. Jadi menjadi jelas sekarang bahwa yang utama adalah bahwa tanda salib untuk memeteraikan diri kita dengan salib Kristus supaya kita seperti kita terima pada waktu baptisan. Jadi sebenarnya itu yang paling penting. Dengan membuat tanda salib, kita sebenarnya sedang memeteraikan diri kita dengan salib Kristus yang kita terima waktu pembaptisan. Caranya bagaimana? Itulah dengan tangan kanan. 3 jari dirapatkan, ini lazim untuk Katolik Ritus Timur dan Ortodoks. Atau 5 jari, lambang 5 luka Yesus. Nah, ini yang lazim dalam Ritus Barat atau Gereja Katolik Roma. Lantas dari dahi turun ke dada, hati atau diafragma luka Yesus. Ini yang lazim dalam Ritus Barat atau Katolik Roma. Atau dari dahi turun ke pusar. Nah, ini yang lazim dalam Katolik Ritus Timur. Dari pundak kanan ke kiri, ini lazim untuk Ritus Timur. Dari kanan ke kiri, ini lazim untuk Ritus Barat atau Katolik Roma. Begitu praktek yang ada. Lantas bagaimana dengan kata-katanya? Di dahi itulah ketika menyebut Bapa, di dada, perut, diafragma atau pusar itulah menyebut Putra, Roh Kudus itulah di pundak, baik kiri maupun kanan, semuanya menyebut Roh Kudus. Amin, kembali ke dada. Begitu katekese tentang tanda salib yang lazim dipakai dalam tradisi Ritus Timur dan tradisi Ritus Barat. Lantas tanda salib dalam misa 2 kali atau lebih. Jangan lewatkan katekese tentang ini, tanda salib dalam perayaan Ekaristi dalam video yang berikut.